Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iftitahul Maulidia Azmi Putri dan teman saya Iqlil Faikom. Kita akan membahas tentang perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu ilmu sosial. Nah, ilmu sosial itu ialah ilmu yang terikat atau berkesinambungan dengan makhluk sosial atau yang bisa berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, perkembangan ilmu sosial di Indonesia ini ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah pada masa zaman Belanda. Kemudian yang kedua itu pada zaman Orde Baru atau era 1950-an. Nah, kemudian yang ketiga pada zaman kontemporer, yaitu di era 1960-an sampai ke atas. Nah, kemudian sekarang kita membahas yang pertama. Yang pertama itu pada zaman Belanda, pada zaman kolonial. Nah, pada zaman kolonial ini berasal dari barat, yaitu terutama pada zamannya Belanda. Dulu pada zaman Belanda itu mereka mengirim calon pegawai atau calon administrasinya ke Indonesia. Nah, mereka itu sudah dibekali dengan ilmu Hindia Belanda, yaitu seperti geografi, seperti ilmu hukum ataupun bahasa. Nah, secara tidak sadar di sini ini memberi kesempatan terhadap para pemuda Indonesia, karena mereka berpusat di Leiden dan kemudian berkembang di Indonesia dan disebut dengan Indologi. Nah, di sini secara tidak sadar telah membantu memberi kesempatan terhadap para pemuda Indonesia untuk belajar tentang ilmu sosial. Nah, kemudian yang kedua pada zaman Orde Baru, yaitu pada zaman 1950-an. Nah, pada zaman ini pergeseran ilmu sosial yang tadinya itu di Belanda, nah sekarang pergeserannya ke Amerika karena para ilmuwan Indonesia ini dikirim ke Amerika lalu kembali ke tanah air. Nah, dari Amerika tersebut para ilmuwan Indonesia itu mendapatkan ilmu, yaitu teori seperti positivisme dan pragmatisme. Nah, positivisme dan pragmatisme ini dari ilmuwan Amerika. Kemudian mereka terapkan di Indonesia seperti memecahkan masalah. Mereka menerapkan teori positivisme dan pragmatisme. Akan tetapi para ilmuwan Indonesia ini tidak menerapkan metodenya, akan kecocokan dari metode ini. Nah, kemudian yang ketiga itu pada masa kontemporer. Nah, pada masa kontemporer ini ilmuwan di Indonesia itu sudah bisa mengalahkan negara Asia Tenggara. Karena yang pertama, karena terkikisnya pada zaman Orde Baru tersebut, di sini para ilmuwan Indonesia lebih minat untuk mengembangkan ilmu sosialnya. Nah, yang pertama, negara lain itu lebih menarik, lebih melihat bahwasanya Indonesia itu bisa dijadikan tempat untuk diskusi ilmu sosial dan juga terikat terhadap permasalahan dan relevansinya untuk dikembangkan dengan diskusi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan ilmu sosial di sektor pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan ini merupakan salah satu sektor penting yang tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa aspek. Nah, pendidikan di sini tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, melainkan pendidikan juga memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan perilaku sosial yang baik dalam bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, penerapan ilmu sosial di sektor pendidikan itu sangat penting untuk memahami dinamika yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah,
aspek-aspek yang mempengaruhi ilmu sosial dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama ada sosiologi, yang kedua ada psikologi, yang ketiga ada antropologi, kemudian yang terakhir ada ilmu politik. Nah, kita beralih yang pertama dulu, yaitu sosiologi pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan ini membahas tentang bagaimana institusi pendidikan berhubungan dengan masyarakat. Nah, salah satu fokus utamanya yaitu mengkaji pengaruh latar belakang sosial ekonomi, ras, gender terhadap hasil pendidikan. Nah, contohnya kalau di Indonesia yaitu adanya anak-anak yang lahir dari keluarga kaya itu cenderung memiliki pendidikan yang berkualitas, cenderung memiliki akses pendidikan yang berkualitas daripada anak-anak yang lahir dari keluarga kurang mampu gitu. Jadi adanya ketidakseimbangan antara anak yang lahir dari keluarga mampu sama anak yang lahir dari keluarga kurang mampu. Nah, dengan adanya aspek sosiologi pendidikan ini sosiologi pendidikan ini membantu untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil. Contohnya adanya beasiswa bagi anak-anak yang lahir dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Jadi tidak ada ketidakseimbangan lagi antara anak yang lahir dari keluarga mampu sama anak yang lahir dari keluarga kurang mampu gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada psikologi pendidikan. Nah, ini membahas tentang ini tuh berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana individu belajar dan bagaimana proses kognitif serta emosional mempengaruhi pembelajaran. Nah, ini psikologi pendidikan ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa seperti kesulitan belajar atau gangguan perhatian. Nah, dengan adanya psikologi pendidikan ini nanti guru dapat memberikan pendekatan yang khusus. Guru dapat memberikan pendekatan yang sesuai pada murid yang memiliki kesulitan belajar atau gangguan perhatian yang punya kebutuhan khusus itu, agar guru ini bisa membantu siswa dalam mengatasi hambatan dan mencapai potensi terbaik mereka gitu. Kemudian yang ketiga ada antropologi pendidikan. Nah, antropologi pendidikan ini membahas atau meneliti tentang hubungan antara pendidikan dan budaya, karena tentunya setiap kelompok masyarakat itu memiliki norma, nilai, dan tradisi yang berbeda, dan ini tentunya mempengaruhi bagaimana pendidikan ini dapat dilaksanakan dan diinterpretasikan di wilayah mereka. Nah, contohnya kalau di Indonesia ini misalnya pendidikan di daerah-daerah yang terpencil itu harus lebih memperhatikan konteks budaya lokal. Nah, ini tujuannya tidak lain agar siswa tersebut dapat lebih mudah menerima dan memahami pembelajaran atau materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu ilmu politik dalam pendidikan. Nah, kalau ilmu politik dalam pendidikan ini mempelajari bagaimana kebijakan publik mempengaruhi sistem pendidikan. Nah, ini contoh nyata di Indonesia ya. Itu adanya kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Jadi, yang memberikan wewenang jadi, atasan itu memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengelola pendidikan di wilayah mereka. Gitu.
Nah, selanjutnya yaitu penerapan ilmu sosial di sektor penelitian sosial. Nah, sektor penelitian sosial sendiri yaitu sebuah bidang yang berfokus terhadap studi mengenai masyarakat, hubungan antar individu, serta dinamika sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya dari kehidupan sosial manusia. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa aspek juga. Ada 6 aspek. Yang pertama ada sosiologi, yang ini studi tentang struktur masyarakat, kelompok sosial, dan interaksi antar individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua ada antropologi, ini studi tentang kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi masyarakat di berbagai wilayah. Kemudian yang ketiga ada psikologi sosial, ini studi tentang bagaimana pikiran, perasaan, serta perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain atau kelompok. Kemudian yang keempat ada ilmu politik, ini studi tentang kekuasaan, pemerintahan, serta hubungan antar negara. Kemudian yang kelima ada ekonomi, ini studi tentang pola produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Dan yang terakhir ada komunikasi, ini studi tentang proses pertukaran informasi di lingkup masyarakat dan bagaimana media serta teknologi mempengaruhi kehidupan sosial. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.